Ini dosa Pak SBY ini. Pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Gak ada itu, ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR. Saya tidak punya beban. Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi, ya, menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu, ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai, langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya, jadi dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Dengan kata-kata yang hampir sama, akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2, atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen. Ya, sampai kita harus mengebalkan diri nih, supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol. Blok. Jadi inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus selamat datang, Bung Ferry. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi mastad, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu,
Kita sedang mengalami pilkada. Dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang. Berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari. Kita aja belum tentu mau kasih beras sama tetangga. Macam-macam lah ya, sampai hari ini kita hadapi, nggak ada urusan. Jadi mungkin gini, apa sih bicara pupuk papa sama Gibran? Nggak kelas lah bicarain. Ini kan cuma ternak gitu ya. Hulu permasalahan kita kan ada yang namanya pada Joko Widodo. Ya, ini kebalikan nih kita ini kebanyakan di sini. Kalau kami kan dulu menggendong lalu nyadar. Iya kan? Sementara teman-teman sebagian di sini nyadar, sekarang ngegendong. Nah, gitu. Karena hampir tidak ada hampir tidak ada perbedaan yang terjadi selama 10 tahun Jokowi dengan kemungkinan yang akan kita hadapi tahun-tahun ke depan. Akan terjadi replikasi, repabrikasi segala hal buruk yang diwariskan oleh Mulyono. Karena 16 menteri yang ada di kabinet itu kabinet second, bukan kabinet second. Ya, jadi sulit kita berharap dari situ. Mana banyak yang stunting lagi. Ya kan? Jadi persoalan kita ada pada Jokowi. Jokowi harus kita akui seorang ahli strategi ulung. Yeah. Mau nggak mau, iya kan? Kita harus akui. Tapi bukan karena hebatnya, tapi karena nekatnya. Iya kan? Kita bedakan dulu, karena semua presiden berpotensi melakukan apapun yang dilakukan Jokowi, tapi tidak ada yang cukup nekat untuk seperti Jokowi. Kan itu persoalannya. Kan begitu. Nah, Jokowi harus kita akui adalah seorang ahli pencitraan yang udah level dewa. Pak SBY kalah. Pak SBY dulu pakai ilmunya Bill Clinton, ya. Kalau Jokowi udah pakai ilmunya Obama dan lebih lagi, ya. Jokowi berhasil menghipnotis anak bangsa ini, termasuk PDI Perjuangan, yang mencitrakan dia sebagai anak uang biasa yang lahir di pinggir kali, lalu menapaki tangga politik secara baik dengan mentalitas yang baik. Kan itu kita tertipu semua. Tetapi itu terjadi hanya 5 tahun. Dia bersyukur karena apa? Dia lahir pada saat handphone mulai ada kamera. Betul nggak? Karena itulah yang kemudian membuatnya cepat viral ketika semua orang bisa berselfie dengan yang namanya Jokowi. Which is nggak mungkin pada zaman presiden-presiden sebelumnya. Ya. Yang kedua, Jokowi lahir, ini dosa Pak SBY ini, pada saat presiden punya pesawat kepresidenan. Jadi dia bisa bebas tiap hari luntang-lantung dari satu pasar ke pasar lain untuk mencitrakan dirinya sebagai seorang presiden yang sangat merakyat. Walaupun kalau Anda ikut sebenarnya sama dia, saya cuma sekali, setengah jalan saya tinggalin. Ketika membagi-bagi kaos itu, saya nggak tega, Pak, saya tinggalin. Itu kayak bagi-bagi apa gitu. Ada satu foto yang saya dapat dari web, itu foto perempuan-perempuan Belanda melempar remah-remah beras kepada orang-orang Indonesia. Otaknya Jokowi persis seperti itu. Dan rakyat kita yang sedang euforia media sosial ini senang sekali dengan itu. Ditambah dengan kenekatannya membangun sana sini tanpa memperhitungkan kemampuan negara maupun kemampuan BUMN. Saat ini apa yang terjadi? BUMN-nya karya semua mau modal, semua BUMN karya itu sudah mau mati karena dipaksa untuk ngutang terus sampai dia hancur, ya, sampai betul-betul hancur. APBN-nya didorong sedemikian rupa sehingga hutang kita mencapai jumlah seperti itu. Yang kita dapat hanya aset yang dalam 2 tahun mengalami penurunan dan kemudian memerlukan biaya untuk perawatan. Tetapi yang diwariskan pada kita APBN yang tidak berdaya. Yang diwariskan pada kita kehancuran sumber daya alam dan lingkungan. Jadi sebenarnya kalau dibilang Indonesia emas, yang benar Indonesia cemas. Gak ada itu.
Ya. Nah, problemnya kemudian adalah ketika 2019 dilantik, di situ Jokowi berteriak di gedung MPR, "Saya tidak punya beban." Kita kira tidak punya beban akan membangun habis-habisan, bersih beneran, revolusi mental terjadi. Ternyata apa yang terjadi? Tiap malam kongko sama konglomerat. Itulah tidak ada beban. Ketika sejak 2019 kemudian yang namanya usaha martabak dan pisang itu berubah menjadi udah tahu semua lah. Ya, menjadi Sinarmas, menjadi Shopee, menjadi macam-macam. Dan kalau diperiksa nanti, kalau Kapolrinya udah ganti, mau meriksa, ketahuan tuh berapa T masing-masing tuh barang itu. Ya. Lalu kita dengar PSN. Apakah PSN tuh bersih, tidak ada yang namanya kickback? Maaf, saya nggak bisa tertipu. Pasti ada. Apakah di dalam yang namanya hilirisasi itu tidak ada golden share? Kalau saya sih yakin pasti ada. Jadi orientasinya adalah apa? Saya kemudian mendalami bahwa Jokowi ini memang manusia yang diasuh oleh syahwat kekuasaan yang luar biasa. Dia power addict. Tidak hanya power addict, dia juga kamera addict. Kalau nggak kena kamera sehari pusing kepalanya. Iya kan? Jadi inilah kemudian yang mendorong dia melahirkan dinasti-dinasti itu. Tahun 2020 Gibran dan menantunya Bobi minta jadi wali kota. Lalu kemarin tiba-tiba anaknya yang baru 1 hari apa 2 hari jadi anggota partai langsung ketua umum partai politik. Saya perlu 21 tahun di PDIP baru bisa jadi ketua DPP, Pak. 21 tahun merangkak dari bawah. Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Benar-benar sudah nggak punya rem. Ya. Jadi, dan yang mungkin semua sudah ngalamin, saya juga ngalamin. Tiap kali saya posting, 99% yang komen tuh pasti buzzer. Dengan kata-kata yang hampir sama. Akunnya private, no likes, ya kan? Video cuma 1 atau 2. Atau posting-posting hal-hal yang nggak berkaitan dengan orang yang komen. Ya, sampai kita harus mengebalkan diri nih supaya emang gue pikirin lu itu aja. Malah saya nganggap itu sebagai olahraga jempol. Blok. Jadi inilah kondisi kita. Ini harus diputus. Yang namanya Jokowi ini harus selamat datang Bung Ferry. Yang namanya Jokowi beserta turunannya ini dalam artian kebiasaan-kebiasaannya ini harus diputus. Tidak saja Gibrannya, tetapi kecenderungan mengubah negara ini dari restart menjadi mastad, dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hari-hari ini Bapak dan Ibu, kita sedang mengalami pilkada, dan pada detik ini sedang berlangsung kejahatan luar biasa di bidang pemilu di seluruh Indonesia. Tadi pagi aja kami menemukan di beberapa kota dan kabupaten di Sumatera Utara pembagian beras dan uang. Berasnya ditaruh nama BN, Beras Nusantara. Tapi kan kita tahu BN itu siapa? Ya kan, orang bisa berspekulasi itu Bobi Nasution. Ya iyalah, masa ada orang yang BN tiba-tiba ngasih beras ke sana kemari? Kita aja belum tentu mau kasih beras sama tetangga. Nama berasnya BN, duit cepek. Kan gitu nih. Yang bagi siapa? Camat, kepala desa, kepling kalau di sini ketua RT. Kan gitu nih. Berasnya pun ditaruh di rumah orang tua camat. Jadi di Sumber ini sedang luar biasa ini jam-jam ini. Di Jakarta juga sama. Ya. Kemarin karena Mas Pram dan dulu itu meninggalkan yang namanya RK, kepanasan tuh di sana itu, di Solo. Ya, lalu menugaskan salah seorang saya dengar mengumpulkan para naga-naga untuk mengumpulkan sumbangan. Dan yang kita lihat berhamburanlah yang namanya sembako sekarang sampai detik ini di Jakarta. Di provinsi-provinsi lain, ini PJ-PJ ngumpulin dinas, tenaga desa segala macam untuk mengarahkan kepada calon-calon tertentu. Jadi hukumnya udah rusak. Yang paling berpengaruh siapa? Polisi. Yang sekarang sedang
melakukan kejahatan terhadap republik ini adalah oknum-oknum polisi. Ya, kalau oknum banyak terserah apa masih oknum namanya apa enggak. Ya kan? Ya, partai coklat lah katanya. Lalu yang kedua siapa? PJ kepala daerah. Karena hampir semua daerah ini PJ. 99% ini oleh PJ. PJ ini geraknya gila-gilaan. Ya. Ada yang dengan inisiatif sendiri, ada karena yang mau dapat keuntungan, ada yang bisa melakukan komodifikasi terhadap pemilu ini. Ini sedang terjadi di semua penjuru negeri. Jadi kalau ini tidak dihentikan, ya omong kosong kita bicara Gibran secara politik maupun hukum. Ya karena apa? Artinya kekuatan merata, ya mimpi di siang bolong kalau bisa ganggu-ganggu Gibran. Bung Sitorus, bagaimana cara menghentikan ini? Ntar dulu. Waktunya tinggal 2-3 menit. Kalau 2-3 menit gua tutup sekarang nih. Kita jauh-jauh macet, masa langsung segitu 3 menit. Soalnya kita ada... Iya, paham. Jadi ini persoalannya adalah, pertanyaan saya adalah, kita punya presiden apa enggak sih? Atau kita balik pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu Pak Prabowo mendapatkan kepercayaan diri benar-benar sebagai seorang presiden, sebagai primus inter pares di republik ini? Kalau itu nggak kejadian, ya